Masih ingat apa yang dikatakan D.N. Aidit, Ketua PKI, menjelang peristiwa G30S PKI atau Gestapo PKI tahun 1965. Katanya, barang siapa dapat menguasai Solo, dia akan menguasai Jawa Tengah. Menguasai Jawa Tengah dapat menguasai Jawa, dan siapa menguasai Jawa, dia dapat menguasai Indonesia. Itu kata D.N. Aidit. Artinya Solo adalah stepping stone untuk menguasai Indonesia, bukan Jakarta atau Bandung atau lainnya. Memang tidak ada kota yang melihat kekejaman dan kebiadaban PKI. Jadi teman-teman, Pak Amin Rais ini sudah mulai dia memberikan narasi-narasi agar masyarakat mulai mengarahkan daripada pola pikirnya kepada Pak Jokowi sebagai orang Solo yang pernah berkuasa di Solo sebagai wali kota, dan begitu juga Gibran sebagai wali kota. Dia dalam narasinya dia menggiring opini masyarakat bahwasanya siapa saja yang bisa menguasai Solo berarti dia akan menguasai Jawa. Apabila menguasai Jawa maka dia menguasai Indonesia. Itulah kata dia, menurut dia orang tua ini, bahwasanya kata pemimpin ataupun dalang PKI zaman dulu tahun 65-an begitu. Jadi dia menggiring opini masyarakat gitu karena Jokowi dan anaknya ini pernah menjadi wali kota. Dia pemimpin daripada Solo, itu berarti dia ini hati-hati. Dia inilah calon-calon yang akan artinya membentuk dan melahirkan komunis di Indonesia ini nanti. Kira-kira begitu tujuan dia nih. Jadi maksudnya Pak Jokowi ini berusaha dan keluarganya berusaha melahirkan dan menciptakan partai komunis lagi di Indonesia ini. Inilah pemimpin yang akan artinya hati-hati. Pemimpin seperti Pak Jokowi ini, ataupun sekarang anaknya sudah sebagai pemimpin juga ya, sebagai wakil presiden. Kita harus hati-hati karena mereka ini adalah mantan-mantan pemimpin daripada Solo, kira-kira begitu. Jadi Amin Rais menggiring daripada opini masyarakat ini supaya masyarakat itu, pemikir-pemikir masyarakat yang goblok ya, umumnya yang goblok gitu. Biasanya yang percaya dengan kata-kata Amin Rais ini adalah ini sebenarnya manusia-manusia yang bodoh, goblok dan dungu sebenarnya ini. Karena apa? Ini walaupun profesor, ini profesor goblok juga ini menurut saya. Nggak ada profesor seperti orang-orang seperti Amin Rais ini. Kita lihat profesor di dunia sana itu, di Eropa sana itu, nggak ada macam dia ini profesor. Sebenarnya malu nih sebenarnya. Malu dia ini sebenarnya melihat profesor-profesor di luar negeri sana. Nggak ada pola pikirnya seperti ini. Ini profesor goblok ini, Pak Tua ini. Sebenarnya ini harus bertobat dia nih. Dia ini sebenarnya sudah mendekatkan diri kepada Tuhan dia. Jangan lagi gaya-gaya seperti ini, seperti supaya dibilang dia orang pintar gitu ya. Dia ini hanya bicara itu karena berdasarkan dan ada landasan sakit hati saja. Kalau otaknya nggak ada ini. Dari mana bisa disimpulkan bahwa setiap yang memimpin Solo itu berarti dia itu bisa melahirkan ataupun dia akan dapat menegakkan ataupun menimbulkan, mendatangkan komunis baru lagi di Indonesia. Itu dari mana itu? Penelitiannya dari mana itu? Jadi artinya sebelum Jokowi, sebelum Gibran, pemimpin-pemimpin dari Solo itu emang orang itu komunis, emang orang itu PKI. Ada buktinya mereka itu komunis atau PKI yang sebelum Pak Jokowi. Jadi ini Pak Tua ini ya dibilang profesor, kalau bagi saya ini profesor goblok ini sebenarnya nih. Kalau ada orang yang percaya sama ngomongannya ini, ya memang lebih goblok lagi orang-orang itu, yang lebih dungu lagi orang itu. Bagaimana caranya bisa komunis lagi, bisa hidup lagi di Indonesia komunis? Jangankan di Indonesia, di Rusia saja ataupun di Cina saja komunis itu udah bangkrut dah. Mereka itu cuma hanya simbol doang itu sekarang di Cina itu. Kalau landasannya bukan landasan komunis lagi yang dipakai di Cina. Landasan hukum bukan landasan hukum komunis lagi yang dipakai di Cina. Begitu juga di Rusia. Walaupun Rusia dulu terkenal dengan komunisnya, ya sekarang bukan Rusia lagi, bukan komunis lagi yang terpakai di Rusia itu. Karena apa? Karena mereka-mereka itu udah sadar bahwa komunis itu tidak bisa lagi kepakai di dunia ini. Tidak akan bisa berkembang lagi, sudah ketinggalan zaman begitu loh. Jadi komunis-komunis itu, ideologi komunis itu sudah kena lindas begitu dengan perkembangan zaman. Mereka itu sadar, jadi mereka tinggalkan itu
Hanya logonya saja yang ada di situ. Tapi kalau penerapan implikasi peraturan ataupun perundang-undangan di lapangan itu sudah tinggal jauh. Masa Amin Rais tak tahu seperti itu? Katanya profesor yang begitu aja Amin Rais tak ngerti. Coba tanyakan dulu pakar-pakar ideologi dunia ini. Masih bisakah itu komunis itu hidup? Mereka itu udah bangkrut. Tidak ada lagi yang mau dibanggakan dengan komunis-komunis itu. Apalagi mau buat narasi-narasi seperti itu menggiring daripada opini-opini ataupun pendapat-pendapat masyarakat supaya masyarakat itu bisa percaya dengan omongan kamu, omongan busuk seperti itu. Mana ada lagi komunis di dunia ini? Apalagi mau dihidupkan komunis di Indonesia. Gimana caranya mau hidupkan komunis di Indonesia lagi? Coba. Katakanlah komunis di Indonesia ini ada 1% ataupun 2% gitu. Masih mampukah dia untuk mengelabui masyarakat yang 98% lagi? Jadi jangan asal di Cina saja tidak ada lagi seperti itu, Pak Amin Rais. Di Cina itu tidak ada lagi seperti itu. Di Rusia pun tidak ada lagi seperti itu. Ya, di Yaman pun tidak ada lagi seperti itu. Di Iran pun tidak ada seperti itu. Mereka itu dulu memakai paham-paham itu. Yang ada sekarang itu paham itu sekarang yang dipakai itu hanya di Korea Utara. Kalau di Korea Utara mungkin ya 50-50 lah pemakaian sistem komunis itu. Tapi kalau di Cina, di Rusia, yang notabene mereka ini berdua negara raksasa ini dulu yang peminat-peminatnya daripada ideologi komunis itu. Tapi sekarang udah mereka tinggalkan itu. Bukan itu lagi yang dipakai mereka. Mereka udah sadar, sadar mereka bahwa itu sudah ambruk. Sudah nggak dipakai lagi di dunia ini. Siapa lagi mau dia yang diandalkan ideologi komunis ini? Ideologi apa lagi yang mau diandalkan dari komunis? Nggak ada. Tidak akan ada. Jadi penggiringan-penggiringan seperti ini ya karena mungkin kemarin Pak Amin Rais ini saya tahu karena dia kemarin kan ikut juga dilaporkan. Yang dilaporkan itu yang pemitnah daripada ijazah Pak Joko itu. Dia termasuk loh salah satu dilaporkan itu. Jadi dia sebelum dia mungkin dia nanti diproses, dia memberikan narasi-narasi yang tidak masuk di akal. Ya kalau orang bodoh juga bisa masuk akal ini. Kalau orang goblok berpikirnya dia bisa masuk akal. Oh ya benar ya Pak Amin Rais. Terima kasih dengan pencerahannya. Pasti dia bilang begitu. Itu orang goblok itu. Orang gak punya pemikiran itu. Yang seperti itu. Yang bahasa-bahasa seperti ini pun masih diterima akalnya. Bagaimana otak dia hidup di Indonesia ini kalau seperti otaknya Amin Rais ataupun narasi Amin Rais ini bisa dipercaya. Siapa yang mau percaya dengan dia ini? Seperti ini kata-katanya. Pokoknya ya kita tunggu saja lah permainan ijazah palsu daripada yang dituduh-tuduhkan ke Pak Jokowi ini. Kamu akan terseret nanti Pak Amin Rais. Hati-hati juga kamu. Kamu sih harusnya nggak perlu lagi campurin seperti tapi kamu terlalu ambisi kamu mau merongrong negara ini. Terlalu ambisi kamu mau menjadi pemimpin atau gimana macam kau pemimpin ya habislah negara ini kalau kayak otakmu aja pemimpin. Kalau seperti kamu pemimpin itu ya kawan-kawanmu aja yang kamu kumpulkan semua nanti yang jadi pemimpin negara ya habislah negara ini kamu grogoti. Jadi gimana mau dipercaya seperti kamu itu? Kamu sudah tua Pak Amin Rais. Sudah wajarnya kamu sadar ya. Sudah wajarnya kamu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Jadi kamu jangan membuat gaduh lagi, buat lagi narasi-narasi baru. Tidak mampu narasi ini, ciptakan narasi ini. Tidak sanggup lagi membuat kegaduhan dengan narasi ini, buat lagi ini. Begitu-begitu aja terus kerjamu dari dulu, perhatikan. Saya dulu memang 15 tahun yang lalu saya salut lihat kamu. 15 tahun yang lalu. Tapi semakin ke belakang ini, semakin tidak jelas. Otak kamu tuh sudah, perasaan aku nggak benar kamu profesor. Ya. Tak yakin saya profesor seperti kamu. Profesor macam kamu nggak malu kamu dengan profesor luar sana. Bukan seperti ini kayak profesor gelandangan ini namanya ini. Coba kau lihat profesor-profesor yang di sana dulu, yang di luar negeri sana itu, nggak ada seperti kamu bentuknya. Jadi bagaimana ini sebenarnya nih apanya si Amin Rais ini? Bagaimana cara kau mendidik daripada masyarakat gitu? Bagaimana kamu mendidik daripada muridmu apabila kamu memang seorang dosen? Saya bingung juga lihat daripada watak kamu nih sekarang ini. Habis ini ciptakan kata-kata ini lagi, ciptakan lagi narasi-narasi pembohongan ini, ciptakan lagi narasi fitnah. Yang penting bagaimana caranya supaya otak-otak masyarakat yang bisa digoblokin, yang dibodohin itu bisa percaya dengan kata-kata kamu itu. Cuma itu aja aku lihat yang ada. Lain dari situ tidak ada. Karena apa? Ini semua karena udah kena setting, bagaimana caranya supaya pemerintah ini roboh, rontok, itu aja, nggak ada lain dari situ.
Bagaimana caranya pemerintah ini bubar begitu? Itu yang kamu inginkan. Saya perhatikan itu aja yang kau inginkan. Kalau sudah bubar pemerintah ya kalianlah yang guncang semua ini negara ini kan. Ya kalau sudah terguncang negara ini udah habis sudah. Tak ada lagi. Itulah teman-teman. Ya kalau menurut saya narasinya daripada Pak Tua ini sudah nggak benar ini. Saya perhatikan, saya ikuti dia punya kata-kata selama ini pidato-pidato. Dia kalau bukan ini narasi yang membohongi rakyat begini, ya ciptakan lagi seperti ini. Tidak sanggup ini, tidak mampu ini untuk menggoyang pemerintah, ciptakan lagi ini. Tak sanggup ini, ciptakan lagi narasi seperti ini. Tak bisa ini, ciptakan lagi. Tak habis-habis dia penciptaan fitnah-fitnah dia ini, kuperhatikan. Macam seperti inilah. Barang siapa yang bisa menguasai Solo, akan menguasai Jawa. Apabila menguasai Jawa, bisa menguasai Indonesia. Goblok, goblok. Bagaimana bisa analisamu seperti itu? Ada bukti seperti itu rupanya yang bisa membuktikan bahwa orang-orang yang bisa menguasai Solo adalah komunis. Yang bisa berkuasa di Solo itu adalah PKI begitu. Memang ini tak jelas juga kau Pak Amris, tak jelas.